Lagi makan Ini apa nih? Karena situ. Wah. Mataram. Mataram. Kita pas event pertama itu langsung juara. Woi, langsung juara. Woi, makan dulu. Binaraga, bincang seputar olahraga bersama Haji Firan Pariska. Binaraga, bincang seputar olahraga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Kembali lagi bersama saya Haji Firat Pariska di Binaraga, bincang seputar olahraga. Kali ini kita kedatangan seorang Sri Kandi, atlet Kota Mataram yang prestasinya sudah menasional, yaitu di sektor menembak. Ini dia Citra Putri Andini ya. Citra Putri Andini. Tepuk tangan. Betul ya, Citra Putri Budi Andini. Oh ya, mohon maaf. Budi, jadi Budi, namanya Budi ini setahu saya dari nama bapak beliau ya, Andi Budi ya. Jadi bapak beliau ini adalah salah satu atlet pelatih ya, pelatih kebanggaan Kota Mataram, di mana pelatih yang sangat senior sekali. Prestasi beliau bukan hanya melatih di Kota Mataram saja, tapi sudah sampai melatih Indonesia ya, melatih Indonesia. Ya. Jadi nama Budi, saya hafal banget kalau nama Budi. Ya. Jadi orang tua beliau ini juga salah satu pelatih kebanggaan dan juga sebagai ketua Pelatda Sangkareang yang sekarang Citra juga terlibat di dalamnya ya. Oke, saya panggilnya siapa? Citra. Citra. Oke, Citra, mungkin bisa diceritakan nih ini aja profilnya saja ya Citra ya. Citra berapa bersaudara, lalu mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya tiba-tiba bergelut di cabang olahraga menembak, karena menembak ini kan bagaimana ya, biasanya banyak laki-laki ya, karena ini olahraga yang jantan gitu kan ya. Jangan-jangan gini, kalau gini-gini takut ini laki-laki deketin ya. Takut ditembak jadi ya. Ya, mungkin bisa diceritakan Citra. Ya. Biodata pribadinya sajalah, singkat saja. Ya, jadi nama saya Citra Putri Budi Andini, 2 bersaudara, kakak cowok yang pertama dan saya yang kedua. Jadi awalnya menjadi atlet itu sebenarnya yang nggak ada sih, nggak pingin jadi atlet gitu. Nggak pengen jadi atlet. Nah, terus juga nggak pernah terpikir mau jadi atlet nembak gitu. Oh gitu. Nah, jadi dulu kan bapak pelatih. Nah, terus dengan senior Wawan. Ya. Nah, dulu sering latihan-latihan, cuman ngeliat-ngeliat aja. Ngeliat aja ya. Terus diajak-ajakin tapi nggak pernah mau. Akhirnya pas tahun 2011 kalau nggak salah, itu ada ekskul pertama di SMP 13. Ya. Nah, jadi coach sama Wawan buka ekskul di sana. Nah, jadi cuman ikut-ikut aja, ikut-ikutin temen jadinya. Nah, setelah ikut-ikutin teman, ternyata ada event dekat. Nah, karena eventnya di luar, jadi kan kita ya namanya masih kecil kan, jadi pingin jalan-jalan nih. Yaudah jadinya ikut-ikutan aja buat jalan-jalan. Jadi nggak pernah berpikir mau ya berprestasi gitu kan. Yang penting ikut jalan-jalan aja. Ternyata pas event pertama itu langsung juara. Woi, langsung juara. Woi, tepuk tangan dulu. Nah, setelah juara, akhirnya dari situ Citra ada kayak pingin jadinya biar bisa berprestasi terus ke ajang nasional. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ya. Terwujud ya. Alhamdulillah udah sampai PON juga, alhamdulillah. Ya. Oke. Ini senjatanya ya? Iya, ini senjatanya Wih, Citra. keren nih senjatanya nih. Ini untuk berapa meter ini? 10 meter. 10 meter.
Cukup lah kenain itu kameramennya, Iya, kenain. bisa. Cukup, hati-hati. Ini kalau macem-macem nggak bagus, ntar tembak aja lah. Ya, bercanda ya. Nggak boleh bercanda untuk masalah senjata. Ini bahaya nih, ya kan? Bahaya. Oke, Citra, bisa diceritakan juga prestasi tertingginya dan dalam selama menjadi atlet ini kan pasti namanya atlet tidak selalu menang terus ya. Pasti ada kalah, ada menang dan lain sebagainya. Mungkin pengalaman yang paling oke dan pengalaman yang paling tidak mengenakan. Ya. Jadi yang kalau Citra tertingginya di PON kan. PON. Nah, dulu berhasil waktu- dapat kalau Citra waktu itu peringkat 4 kalau nggak peringkat salah. 4 ya, yang di nomor 10 individu meter, atau ya, individu. Oh ya. Nah, sama juga dulu pernah ikut di PON remaja. PON remaja. PON remaja pertama. Ya, Nah, dapat. Itu Citra peringkat 4 juga. Peringkat 4 Nah, ya. Nah, Lalu di situ- kejuaraan-kejuaraan yang nasional maupun ini Iya, nasional sering sih kalau sering ya. nasional. Nah, cuman kalau kalau yang Kalah misalnya. kalahnya ya sering juga Sering sih juga. ya namanya. Biasanya Iya. orang kalau kalah itu kan langsung down. Saya males deh, besok nggak mau ini lagi gitu. Pernah ada nggak terbersit seperti itu? Misalnya pada saat habis kalah, down, nggak mood latihan atau bagaimana? Nggak pernah sih, cuman kadang namanya latihan kan pasti Ya. ditekan sama pelatih Ya. dan itu kan programnya beda-beda. Nah, kadang ada program yang emang kita ditekan, nah di situ kadang kita stres nih, nah, jenuh, jadinya pas saat latihan aja sih Oh, biasa gitu. suka udah bosen gitu. Tapi ngomong-ngomong pelatihnya siapa? Bapak sendiri? Bapak sendiri. Bapak Pernah nggak ngambek? Nah, sekarang nih Mas, Bapak sendiri kadang-kadang kan Bapak sendiri di rumah ketemu, ya kan? Namanya anak, apalagi cewek ya, biasanya kan manja tuh sama orang tua. Pernah nggak tiba-tiba, ya pokoknya Pak nggak mau dah, maunya begini gitu. Ada nggak kira-kira? Bagaimana papanya Citra melatih Citra selama ini? Bagaimana nih? Ya mungkin kalau Citra yang ngelihat sendiri Ya. berat sebenarnya Bapak ngelatih Citra, karena Citra kan namanya anak, terus jadi Citra suka ngelawan, nanti nggak mau latihan gitu. Jadi kan Bapak pasti udah latihan gitu, tapi Citra nggak mau, Ya. kabur aja gitu. Oh gitu ya. Memang tantangan terberatnya itu ya, apalagi terus Kakak Bimo juga sekarang, oh ya sebagai informasi juga, Citra ini kan 2 bersaudara nih. Bapaknya Citra adalah salah satu pelatih ya, pelatih dulu pernah pelatih SEA Games kalau nggak salah ya. Ya. Melatih SEA Games Indonesia loh, ya bukan Mataram aja. Nah, lalu kakaknya Citra yang nomor 1, si Bimo, sekarang ini lagi pelatnas sebagai sebagai pelatih nasional juga ya. Ya. Kemarin pelatih SEA Games juga ya. Ya. Oh, jadi menurun nih Bapak pelatih nasional, kakak pelatih nasional, sekarang Citra juga pelatih kan? Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang keluarganya keluarga menembak, makanya jangan macem-macem. Kalau ada yang mau ngapel ke rumah Citra, wah mikir 2 kali nih kayaknya. Iya, iya. Jadi memang Citra ini berasal dari keluarga atlet ya, keluarga atlet nasional. Bapak beliau adalah seorang dulu atlet ya Papa kan, atlet lalu menjadi pelatih, sama kakak juga dulu atlet, sekarang menjadi pelatih. Ya, Citra juga sih masih jadi atlet oh juga. masih juga jadi atlet. Sekarang Citra kemarin atlet, sekarang sudah jadi pelatih, tapi masih juga jadi Ya. atlet. Ya, Citra, menembak ini kan olahraga bisa dibilang agak sedikit berbahaya ya, karena berkaitan dengan peluru dan lain sebagainya. Setahu saya menembak tuh kan ada 2 ya, ada reaksi, ada sasaran juga ya. Kalau ini yang sasaran ya? Ya. Ya. Kalau yang ini angin berarti ya? Angin, ya. Oh, angin.
Kalau angin sama nggak kayak peluru tajam dan lain sebagainya, harus ada izin dan lain sebagainya? Sama aja sih sebenarnya, kalau dia senjatanya sih yang emang kalau senjata itu kita harus emang punya izinnya dulu. Punya izin. Jadi kalau kita nggak punya izin itu nggak bisa bawa sembarangan. Oh, walaupun hanya untuk olahraga seperti ini? Iya. Oh, ini kan Jadi untuk olahraga ya? Iya. Jadi kita kan kalau berangkat nih naik pesawat tuh Iya. harus ada surat jalan, Iya. terus kita harus punya KTA juga, kartu Iya. tanda anggotanya. Kartu tanda anggota. Jadi kalau nggak punya ya nggak bisa. Iya, saya juga punya KTA, punya nembak juga, olahraga untuk olahraga, biar melatih konsentrasi untuk sasaran. Hati-hati nih, bahaya. Hah? dulu pas masih muda suka nembak juga. Nembak cewek. Nembak cewek. Bukan nembak beneran, bukan beneran. Iya, jadi ini angin ya, tapi ini angin kan juga berbahaya juga ya Citra ya. Pelurunya kayak peluru ini ya, sama ya, Dia mimis gitu, kecil. mimis kecil kayak peluru senapan Ya, angin dulu ya, yang biasa nembak burung gitu ya. Kalau reaksi dia api. Kalau reaksi api Lebih besar. Sulitan mana kira-kira ini sama reaksi sama senjata yang benar untuk anu? Sebenarnya sama-sama sulit sih, tergantung kita melatihnya. Jadi kalau yang api dia lebih keras hentakannya. Hentakannya, ya. Tapi angin juga ada sih hentakannya juga. Saya pernah nyoba dua-dua api, kadang anu. Cuman ini kemarin saya pernah nih satu ketika kebetulan ngunjungin atlet Latda, ya kan? Karena saya pede sudah biasa pakai api gitu kan, latihan api. Cobalah ini, coba. Saya lihat kok nggak ada yang masuk gitu di bundar itu ya sekali. Ternyata sulit juga ini, sulit juga karena betul-betul saya lihat sampai beberapa atlet ya waktu itu ada, saya lupa Supatmi atau siapa ya, itu gini berjam-jam posisinya benar-benar tetap bisa tegak gini ya. Itu ngelatihnya bagaimana itu Citra? Itu latihannya kita kan bisa kalau misalnya kalau di lapangan kan kita ngangkat senjata langsung. Ya. Jadi selain di lapangan, kalau di lapangan kan harus pakai senjata. Ya. Jadi kalau di rumah itu kita kasih juga pakai botol narmada yang tanggung, itu diisi air full langsung disuruh botol. Ya, kalau Algi sama dia suka angkat botol. Tus, tapi cheers. Cheers. Jadi Citra ini barusan pulang ya, kalau nggak salah baru beberapa hari yang lalu ya. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu persis ya, persis dia 1 minggu yang lalu, saya kebetulan ke Jakarta melihat teman-teman atlet menembak di Kejurnas menembak, dan luar biasanya ya, kita bisa memborong emas kemarin, dan alhamdulillah 6 atletnya sudah berhasil lolos untuk PON. Bayangin, PON masih 2024, kita sudah dapat 6 atlet. Belum lagi tahun depan mungkin bisa tambah. Luar biasa memang. Dan yang hebatnya lagi, semuanya itu dari Mataram. Iya. Olahraga menembak ini kan bukan olahraga yang murah ya. Bukan olahraga yang murah, senjatanya mahal, lalu pelurunya juga mahal. Saya tahu benar itu mahal banget pelurunya, dan makanya tidak semua orang ya, tidak semua orang bisa mengikuti olahraga ini. Mungkin selama ini kan saya tahu nih bahwasanya Kota Mataram ada sekolah menembak. Dari atlet yang paling kecil kalau nggak salah si Rizky itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD sudah ikut, lalu sampai kemarin kalau nggak salah beberapa atlet kita di Prov yang lalu sudah bisa mengalahin beberapa senior yang usianya lebih tinggi karena kita ada sekolah menembak ya. Terus selama ini kira-kira mungkin ada saran, kritik dan lain sebagainya buat kami nih ya. Kita kan selama ini taunya aman-aman saja. Aman-aman saja. Mungkin ada kritik yang membangun, mungkin ada harapan-harapan dan lain sebagainya, bagaimana? Jadi kalau harapan Citra pribadi serta semua nih atlet semuanya itu mungkin dari pemerintah maupun KONI kota atau provinsi bisa memberikan kita fasilitas, mungkin
janganlah fasilitas mungkin bisa apa membantu lah Oh, untuk meringankan siap. kita. Siap, saya janji tambah 1 senjata besok ya. Ah. Besok tambah 1 senjata. Ya kemarin juga Citra pas di PON, Ya. jadi kan Citra main di 2 nomor, Ya, 2 nomor. 10 meter sama 50 meter. 10 dan 50. Nah jadi Citra kemarin juga fokus ke 50, cuman karena Ya. senjatanya lama, Oh, jadi ada kendala rusak, jadi nggak bisa main. Sayang sekali. Ya. Padahal kalau misalnya ada senjatanya kan nggak nutup kemungkinan Ha-ha. dapat medali. Peluangnya besar banget loh kalau Citra yang main ya medalinya. Dan insya Allah besok kita beliin lah. Iya. Ya. Catat, besok kita beli. Besok kita beli. Itu Iya. berapa kecil? Ya. Siap. Memang Citra ini spesialis di 10 dan 50 meter ya. Masing-masing jarak kan masing-masing punya kesulitan sendiri Ha-ha. ya. Kalau yang jauh sedikit aja meleset, semakin jauh meleset. Iya. ya. Jadi kalau yang 50 meter biasa kita main di anginnya. Oh gitu. Jadi kita kadang kan ada percobaan, jadi saat percobaan tuh kita benar-benar ngelihat anginnya tuh apakah ke kiri, apakah ke kanan. Oh gitu. Jadi kadang kita nyuri. Oh jadi harus tahu ya anginnya Ha-ha. kemana, kekencengan anginnya. Iya. Seandainya nih angin ke kanan, Mm-mm. berarti peluru kan akan kemungkinan dibawa ke kanan nih. Ha-ha. Apa nggak harus kita kiri nembaknya? Iya, jadi Oh. kita ada nyuri dikit gitu. Oh, jadi ada ilmu matematikanya juga gitu. Ah. Harus kita matematika. Angin kecepatan sekian, berarti Iya. harus sekian derajat ke sini dan lain sebagainya. Oh, Heeh. saya pikir cuma nembak aja, tinggal nembak enggak ya? Kalau di sini mungkin kita kan lapangan buat yang apinya Api, kurang mungkin ya, kan. ya. Nah, cuman kalau kayak kemarin di Jakarta itu kan ada api. Jadi kita kalau nembak di sana udah tahu kita entah mau ngekle apa kita mau nyuri. Oh. Jadi kalau di lapangan di Jakarta itu udah ada benderanya. Oh gitu. Jadi ya. kalau misalnya benderanya ke kiri ya berarti anginnya ke kiri. Oh, tahu ya. Ya, cuman kalau di sini kan nggak ada bendera-benderaan. Saya pikir tinggal gini pokoknya nembak aja. Mungkin kita buat lapangan nembak. Ah? Iya, Besok mungkin. Harus harus ada lapangan tembak di sini. Yes, ya. Kita 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 di sini kan ada sekolah menembak, ada lapangan tembak juga. Kemarin juga mudah-mudahan ke depannya kan kita mau jadi tuan rumah PON nih. Iya. Arena menembaknya harus di Mataram. Karena Iya. semuanya harus di Mataram, bagaimana ya? Ya, kita kali ini kita masuk di sesi fakta atau bukan ya. Jadi kita tinggal jawab kalau misalnya fakta, benar fakta gitu ya. Kalau enggak ya enggak aja dijawab. Jadi ada beberapa nih dari tim kreatif kebetulan tadi nitipin pertanyaan. Yang pertama, jadi sebelum lomba Citra itu selalu minta permintaan yang unik-unik. Jadi kayak misalnya kalau lomba beli cilok dulu, ya, lalu beli apa lagi ya, yang aneh-aneh dah, yang unik-unik. Tidak seperti itu. kadang-kadang sih, tergantung Kadang-kadang. moodnya juga. Terus pertanyaan saya, kemarin pada saat di Papua, minta cilok, ada jual cilok nggak di sana? Iya kan? Kan selalu minta cilok, apalagi? Coklat. Coklat aman lah, aman. Nah kalau cilok kira-kira tiba-tiba mau lomba, wah pengen cilok, terbesit aja cilok. Terus bagaimana kalau nggak ada cilok ya? Ya, mau nggak mau ya nggak ada. Nggak rusak konsentrasi, tapi tetap menang. Nggak, tetap, Tetap menang, menang. Oke, jadi fakta benar ya. Oke, benar. Lalu yang kedua, jadi Citra katanya nih, kalau sebelum main harus ngelihat pelatihnya dulu, benar? Ya, Karena pelatihnya papa, kakak atau bagaimana? enggak sih, cuman kalau nggak dilihat tuh kayak asing aja gitu. Bayangin kalau lomba di jauh-jauh, lomba yang di jauh-jauh, pelatihnya harus ikut berarti. Saya nyerah nggak mau jadi pelatih. Benar ya, jadi Ya. jadi harus ngeliat dulu. Pelatihnya bilang oke, Pak. Kalau lihat muka pelatihnya lagi masem, lagi bagaimana? Nggak dilihat, Nggak dilihat. ya pura-pura nggak lihat aja. Lalu yang ketiga, jadi Citra selain menjadi pelatih dan atlet,
kebetulan juga berniaga. Kabarnya pada saat PON Papua kemarin sambil bawa dagangan jualan mutiara. Iya benar. Woi, luar biasa. Jadi Citra sebenarnya bukan kalau pas event PON doang sih. Setiap event. Ya karena setiap event itu bawa mutiara gitu. Oh, bawa mutiara. Mutiara itu bawa berjalan jadi. Bawa berjalan. Jadi Kan luar biasa. itu kan karena nggak ada bantuan nih. Oh, gitu. Dari pemerintah gitu Oh, kan, dari akhirnya KONI. harus Nah, akhirnya untuk beli peluru, nah Jual cari mutiara? iya. Luar biasa. Kebanyakan mana jualan mutiara sama jadi atlet? Bahayanya kalau jualan mutiara yang lebih banyak berarti jadi atlet. Enakan, Ji. Lebih senang mana? Jualan atau jadi atlet? Ya, sebenarnya sih enakan jualan ya. Enak. Wah, bahaya nih. ketahuan papa nanti. Iya. Oke. Lalu fakta keempat. Kata dengar-dengar kabar berita, Citra ini salah satu atlet terbaik dalam Pekan Olahraga Provinsi 2018 yang lalu karena mendapat medali yang paling banyak. Benar? Iya. Wih, cewek loh, dapat paling banyak, luar biasa. Berapa medali waktu itu? 12. Wih, 12. Kalau di PON pusing kita. Kalau 12 sendiri pusing kita itu. Nah, 12 ya? Woi, 12. Besok dapat bonus ya lumayan. Lumayan lah. Sudah bisa kalkulasi dari sekarang. Langsung nikah, Ji. Oh, gitu. Medali. BTW sudah ada calon pacar? Udah. Sudah ada. Ya. Penembak juga? Enggak. Yo, bukan penembak. Terus bagaimana? Nggak aneh ngelihat Citra nembak. Gitu. Enggak sih, Support. malah mensupport banget malah. Oh gitu. Kayaknya Makanya Citra kalau ini. macam-macam bahaya. Berani bergerak, Ji. Harganya begini terus. Oke. Oke, kita langsung masuk ke sesi terakhir. Ya. Games. Games. Oke, Cid, ambil bolanya, Cid. Oke. Jadi, bola ditaruh di bawah. Ah. Ada 5 pertanyaan. Sama kayak kemarin. Sama kayak kemarin ini. Oh gini. Iya. Karena kita belum ada narasumber lain, Ji. Oke. Oke, Jadi. ada 5 pertanyaan, Ji. Ya. Kayak kemarin juga ada matematika 1 Oke. tentang olahraga dan Aduh. ilmu pengetahuan. Kalau kemarin sapu bersih nih bahaya Nah. loh ceweknya. Cid, sekedar informasi di games pertama kemarin Pak Ketua sapu bersih. Wah, Harus dikalahkan nih. Kalau kalah Pak Ketua mau minta apa ngomong. siap. Ya. Ada 5 pertanyaan ya. Oke. Jadi kita harus ambil Oke, duluan-duluanan. ambil dulu Baru jawab. baru jawab sampai yang cepat. duluan ngambil dia yang bisa jawab pertama gitu ya. Iya. Oke. Kita mulai. Dengarin baik-baik Ya. pertanyaannya. Ini mengenai perbankin. Ah? Perbakin. Perbakin. Ya. Apa kepanjangan dari perbakin? Pak Ketua dulu. Oke. Kita jawab, Pak. Perbakin. Persatuan banyak pasti bakinnya itu pasti menembak. Ya. Apa? Persatuan Menembak Indonesia, bukan? Salah. Ayo. Perbakin. Ya. Lah. Bener, persatuan perbakin persatuan menembak. Apa? Benar menembak Indonesia. Iya. Sumbernya yang salah mungkin nih. Hah? Enggak. Ayo, apa Citra? Iya bener. Tapi di sini persatuan berburu dan menembak. Itu dulu. Oh dulu. Wow, tetot. Oke, nah Kalau gitu narasumber hukum nanti. Oke, berarti poinnya buat Pak Ketua. Benar berarti. Hampir salah nih Ketua Poni. Salah malu. Pertanyaan kedua. Simak baik-baik. Ini mengenai atlet perempuan. Siapa nama legenda atlet perempuan Indonesia di cabur bulu tangkis? Aduh, duluan lagi Pak Ketua. Susi Susanti. Iya. Oke, 2-0. Ayo, lebih cepat, Ci. 2-0. Sekarang kita uji kemampuan berpikirnya. Ayo. Matematika.
4 ditambah 6 ditambah 12 dikali 1. 22. Iya. Oke, 21. 21 Wak. Oke, pertanyaan keempat. Berapa tahun Indonesia tahun ini? Jangan terlalu. Oke, Bang Ketua duluan. Saya Iya. 45 dikurangin 22 berarti berapa tuh? 67. Hah? 77 ya? Iya. 77. Benar. 77, nervous ya? Oke. Nervous dekat. Berarti kita sudah tahu Pak Ketua menang nih. Cuman kita harus Oke. pertanyaan terakhir. Mengenai Kota Mataram. Kita harus lebih tahu juga tentang Kota Mataram. Ini pertanyaannya kayaknya Pak Ketua sudah bisa jawab. Saya nggak jawab dulu deh. Saya nggak jawab dulu. Pertanyaannya, ada berapa kecamatan di Kota Mataram dan sebutkan? Kecamatan. Ya. Sebutkan Berapa? satu-satu. Satu-satu dulu, sebutin. 1. Ampenan. Ampenan. Banjar. Banjar Iya sih. bukan. Ampenan sama Banjar sama ampenannya. Selaparang. Ya. Apalagi? Tempat mutiara apa? Skarbele. Bele. Bagi satu. Mana? Ini? Ini apa nih? Karasukun. Enggak. Mataram. Mataram 4. Mataram. Oke, 4. Lagi, apa lagi? Bertais? Apa? Cakra. Cakra Oke, 5. Terus? Lagi 1. Lagi 2, Ji. 1 dong. Terus Laparan? Udah kan? Sudah. San Ya. Sandubaye. Ah. Coba diulang. Ayo ulang sekarang. Coba. Ampenan. Hmm. Selaparang. Ya. Skarbele. Oke. Mataram. Ya. Cakra. Ya. Sandubaye. Ya, oke. Berarti sampai detik ini pemenangnya masih kita Oh. lakukan. Juara bertahan. Oke, silakan kita tutup. Oke. Jadi, Oke. nanti Pak Ketua minta pesan buat anak muda di Kota Mataram tentang olahraga ataupun tentang kemajuannya. Ya, oke, Citra. Ini sesi penutup ya. Sesi penutup mungkin teman-teman di rumah mau mungkin ada pesan-pesan, ada motivasi dari Citra untuk anak-anak muda Kota Mataram. Karena masih muda kan, masih muda. Khususnya mungkin ini ya, untuk remaja-remaja putri ya, putri di Kota Mataram. Mungkin ada pesan-pesan bagaimana atau begitu. Ya jadi mungkin buat yang apa? Yang remaja-remaja mungkin bisa tidak untuk main yang aneh-aneh, mungkin bisa jadi kayak saya atlet yang berprestasi dengan mencari mungkin tergantung hobinya, hobi masing-masing cabur mungkin Ya, biar lebih apa? bermanfaat ya. Ya, lebih bermanfaat Lebih lagi bermanfaat dibandingkan waktunya. mungkin jalan-jalan. Ya, buang-buang nggak ada. waktu ya. Ya. Ya, Jadi tepuk mungkin- tangan dulu. Ya. Oke, ya, pesan-pesannya untuk sebentar lagi kan kita mau porprov nih. Ya, di bulan November, di akhir insya Allah kita Kota Mataram akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi. Dan insya Allah mempertahankan juara umum. Citra juga mempertahankan emasnya yang tadi berapa? 12 ya? 12. Mungkin ada pesan-pesan lagi untuk. Saya siap mengharumkan Kota Mataram di Porprov 2022. Wey. Baik. Ya, para pemirsa di rumah, demikian obrolan singkat kita dengan Sri Kandi Olahraga Kota Mataram, Citra. Tetap stay tune di kanal YouTube KONI Kota Mataram dan kembali lagi di Binaraga, bincang seputar olahraga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya! Binaraga, bincang seputar olahraga bersama Haji Firang Paris.
bincang seputar olahraga.